Pemirsa, Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak telah memaparkan visi misi di hadapan anggota DPRD Jawa Timur dalam rapat paripurna yang berlangsung 1 Maret 2025 kemarin. Dalam visi misi tersebut, Kofifa Emil memaparkan program Quick Win, program cepat dalam 100 hari kinerja kepemimpinan di periode jilid kedua. Untuk membahas tentang Quick Win, program cepat Kofifa Emil di periode jilid kedua, mari kita tanya Bapak Riko Abdiono, jurnalis senior yang sudah konsen lama mengkaji isu-isu politik di lingkungan legislatif DPRD Jawa Timur. Oke, kita kupas dulu ya satu persatu sebelum kita diskusi yang lebih dalam mungkin. Ini memang menarik karena begitu dilantik ya. Sebenarnya kan dulu itu proses pelantikan ada di DPRD Jawa Timur ya. Gubernur itu dilantik di DPR, ada perwakilan Mendagri dulu yang datang. Nah, kali ini kan pelantikannya ditarik ke pusat serentak kemarin sama Pak Presiden Prabowo, dan di DPR provinsi akhirnya hanya legitimate aja pengesahan di daerah, sehingga disebut sebagai paripurna visi misi. Ini menarik memang ada quick win itu ya. Yang pertama saya melihat program 3 bulan Bu Gubernur dan Pak Wagub ini yang akan dikerjakan langsung lari cepat lah ibaratnya itu adalah menjaga stabilitas harga di bulan Ramadan dan Lebaran dengan program lumbung pangan dan menjadikan Jawa Timur sebagai lumbung pangannya itu berkelanjutan untuk memperkuat hulu hilir agro. Itu kan ada pertanian, peternakan mungkin ya, perkebunan. Ini akan ada konsep hulu hilir dan stabilitas harga. Itu memang ya pasti butuh ini, menarik karena masyarakat kan butuh kepastian harga. Menunggu ya, apalagi ini menjelang Lebaran, puasa dan Lebaran, mungkin harga-harga masyarakat menginginkan agar harga stabil. Biasanya kan pasti naik. Biasanya merangkak naik. Apakah nanti lumbung pangan itu berhasil apa enggak lah, ini akan menjadi menjadi pertaruhan ya. Pertaruhan dari Bu Gubernur dan Pak Wagub. Ketika harga itu kemudian di masyarakat ternyata naik, wah ini bahaya menurut kita. Tapi kalau itu stabil, terjaga karena ada programnya lumbung pangan, ya ini berhasil. Konkretnya seperti apa, Pak Riko? Kalau sampean bisa menerawang program lumbung pangan, apa seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, operasi pasar atau gimana? Kalau ya dulu kan pernah, kalau kita ingat ada lumbung pangan itu di Jatim Expo ya kalau nggak salah ya. Di Jatim Expo itu didatangkanlah semua produsen beras, gula, minyak mungkin ya, dengan harga yang flat, harga yang sama, nggak naik nggak turun, tapi sudah sesuai HET atau apa ya, kan ada aturannya. Hanya saja itu terlalu kan tersentral di satu tempat. Nah kemudian di tahun berikutnya dicoba di beberapa daerah. Nah itu bagus memang. Apakah bisa dirasakan semua elemen? Saya rasa dengan mungkin, luasnya wilayah Jawa Timur ya. Nah itu 39 kabupaten kota ya kalau salah. PR-nya mungkin itu ya. Tapi itu sebenarnya apakah bisa terlaksana, bisa terwujud, masyarakat bisa mendapatkan harga yang murah? Mungkin ya bisa saja. Iya. Dengan cara apa? Ini yang paling penting sebenarnya. Sosialisasi dan menggandeng media. Itu penting. Meskipun ini ada lumbung pangan di Jatim Expo ya, itu kan untuk wilayah warga Surabaya. Warga Surabaya itu ada hampir 3 juta, bahkan lebih ya, 3 juta orang. Apakah semua mendapat informasi di situ? Nah, kalau itu memang masyarakat tahu, itu pasti ngewantri lah orang beli di situ. Berarti harus menggandeng media ya untuk sosialisasi. Karena faktanya kemudian di tempat-tempat lumbung pangan itu tidak terjadi antrian. Berarti masyarakat belum banyak memanfaatkan program itu ya, program lumbung pangan kalau belum banyak antrian. Ya karena masyarakat belum semuanya tahu. Mereka tetap beli di tetangganya, tetap beli di pasar ya. Ya itu kemudian susah ngaturnya. Pemerintah mungkin kan nggak gampang kemudian mengatur
toko-toko kelontong di kampung-kampung gitu kan, ya mereka mencari momentum di ketika momen Lebaran ya dinaikkan kemudian harganya. Nah itu nggak ada yang ngawasi, masyarakat kemudian ya nggak tahu juga gitu kan. Apakah itu nanti menjadi tingkat tolak ukur keberhasilan ya kita lihat nanti bagaimana di 3 bulan di momen 1 bulan ini ya, di bulan Ramadan dan Lebaran ini. Itu satu ya, nanti kita cek juga lah apakah nanti menggandeng media apa enggak, apakah ada menggandeng influencer apa enggak, itu penting soalnya hari ini penting, sosmed itu juga penting. Yang kedua itu adalah ada lagi nih program efektivitas sistem pelayanan publik berbasis digital terpadu dengan menambah jumlah aplikasi pemerintah terintegrasi ke dalam platform Majadiki Super Apps. Nah, itu kalau nggak salah di launching ketika periode Pak PJ Gubernur Jawa Timur kemarin ya? Iya, waktu itu kalau nggak salah barengan sama debat. Iya. Ada debat. Menjelang debat Pilgub Jilid kedua ya? Iya. Nah, itu saat-saat kampanye Pilgub ya. Kemudian itu menjadi salah satu program yang memang sudah dirancang oleh jauh-jauh hari Bu Kofifa sama Pak Wagub ya, mungkin sebelum beliau lengser atau periode pertama itu sudah terwujud, sudah dirancang, kemudian diresmikannya saat Pak PJ ya. Kalau Pak Riko melihat program Majadiki ini feedbacknya apa sih ke masyarakat? Apa langsung pelayanan bisa mengakses langsung, bisa melihat harga, bisa Nah ini seperti apa kalau? Nah ini juga hampir sama. Programnya mungkin kalau secara konsep itu bagus. Penting lah sekarang ini memang aplikasi itu mengikuti tren ya, mengikuti perkembangan zaman. Tapi saya tuh pertanyaannya Mas Budi punya nggak aplikasi Majadiki? Kalau itu harus lihat di website dulu. Nggak punya kan di HP. Sama saya juga nggak punya. Di HP saya malah nggak bisa. Saya pernah tanya ke Kadiskominfo ya, kemudian yang memang membawai urusan aplikasi ini kan itu di Dinas Kominfo. Saya bertanya kepada Bu Kadis waktu itu, aplikasinya belum menjangkau seluruh gadget ya. Terus yang disasar elemen mana Majadiki ini? Saya kurang tahu. Nge-share-nya itu seperti apa, promosinya seperti apa, publikasinya seperti apa, ini memang ada urutan panjang ya. Kalau kita pernah punya usaha di bidang software gitu ya, mungkin yang sudah gede-gede kayak Gojek atau Grab itu kan, atau Tokopedia atau Bukalapak itu ketika dia punya program aplikasi, itu dia ada namanya bakar uang, ya. Untuk apa bakar uangnya? Ya kalau saya melihat untuk program promosi, bakar uang itu promosi terus ya. Iya, promosi sangat besar. Sehingga orang kemudian nyampe ke tangannya masing-masing. Kita jangan berharap kemudian punya aplikasi lalu orang akan download, akan lihat itu tanpa ada promosi, ya kan? Ini sebuah keniscayaan lah gitu lah. Ini yang mungkin agak kurang. Misalkan kayak orang di Pacitan bisa memanfaatkan Majadiki, orang di Malang Selatan. Sepanjang ada internetnya sebenarnya bisa. Tapi sosialisasinya itu ya. Tapi kalau mereka nggak tahu, jangan kan warga Pacitan sama Malang Selatan ya, Surabaya ini saya tanya Mas Budi tadi sudah download belum? Jangan-jangan download Majadiki tapi nggak tahu untuk apa. Lah kadang gitu, mau ngurus apa nih? Gitu ya. Nah, kita memang belum tersosialisasi ya untuk ini. Itu padahal, ya masukan kepada Pemprov yang harus. Iya, padahal terlanjur sudah dipromosikan sama Bu Gubernur sama Pak Wagub. Ini sudah dibangga-banggakan nih Majadiki untuk pelayanan publik ini bilangnya kan. Nah ini kita tunggu aja apakah masyarakat ini bisa tahu, bisa pemerintah ini kemudian bisa semakin gencar untuk ini mewujudkan aplikasi Majadiki ini agar aplikasi itu tepat guna ya, masyarakat bisa langsung menggunakan, bisa mempermudah pelayanan. Itu nggak gampang kalau nggak viral gitu, nggak gampang. Ini padahal juga Majadiki sudah sempat viral ya waktu debat itu, tapi
Ya saya kembali tanya, kita media aja belum download ini gitu kan. Nah, saya nggak tahu Manjat Diki itu malah nggak tahu. Ya, ya. Kalau kita download aplikasi Gojek memang karena kita perlu untuk transportasi gitu ya. Kalau untuk pelayanan publik kita belum dapat paparan yang mungkin jelas ya. Belum tahu lah. Belum tahu. Ini yang mungkin perlu nanti dikemas ataupun dievaluasi bersama lah. Karena ini akan menjadi super apps kalau bilangnya Bu Gubernur. Karena ini kan quick win, jadi manfaatnya harus terasa 3 bulan ini. Iya, harus bukan jangka panjang ini, jangka pendek ini 3 bulan ini harus terasa quick win. Harus tertangani. Ya, feedbacknya harus dirasakan oleh masyarakat langsung dan cepat. Quick. Iya, nanti kan akan kelihatan ketika sudah menjelang 100 hari pemerintahan Bu Khofifah Pak Emil, nanti ada lembaga survei mungkin yang ngecek ya kan. Nah, ada pertanyaan ke koresponden, masih sudah tahu belum Manjat Diki gitu. Nggak tahu, ini bisa bahaya untuk tahu tapi nggak tahu untuk apa. Tahu. Itu yang memang perlu diperkuat lah kemudian ya. Terus ada lagi yang ketiga, ini mungkin juga berkaitan dengan program Lebaran sama ini ya. Ada mudik gratis. Nah, ini program mudik gratis angkutan darat dan laut termasuk pemantapan penanganan dermaga pelabuhan jangkar dan rute lainnya seperti untuk Sumeneb dan sebagainya. Memang itu sangat penting. Mudik gratis ini kan program rutin. Iya, mudik ini kan masalah klasik. Gimana orang luar Jawa Timur yang ingin pulang kembali ke kampung halamannya ketika Idul Fitri merayakan Lebaran bersama keluarga. Jadi sejauh mana mereka merantau pasti ingin kembali lah. Nah mungkin Pemprov ingin memfasilitasi bagi warga untuk mudik, terus wilayah-wilayah mereka yang tidak terjangkau. Ini memang sangat penting. Nah ini memang program quick win ini cepat dirasakan waktu mudik gratis ini. Ini sepertinya cepat. Mungkin kalau ini bisa lebih cepat karena lebih berhasil. Langsung terasa. Lebih bisa terasa ya, karena ada program pemerintah pusat nih barusan diumumkan sama Bu Menteri Keuangan sama Menko Infrastruktur AY. Itu akan memberikan diskon penurunan tarif tol ya, tarif pesawat sama kapal laut sama sama tol juga. Nah, ini nanti bersinggungan agar kolaborasi pusat sama daerah, jadi bisa agak lebih cepat. Jawa Timur kan juga untuk mudik gratis ini sudah program rutin tiap tahun kan ada. Nggak tahu nanti ini rute-rutenya akan berkembang atau bagaimana. Kalau saya melihat ini lebih ke ini nih, lebih ke arus kayak laut, lalu lintas laut, mungkin transportasi laut ya. Menurut Pak Riko yang harus lebih ditambah itu transportasi laut atau darat. Kalau melihat sekarang mungkin apa perlu di wilayah kepulauan ditambah frekuensi kapal yang menjangkau ke sana ketika mudik, atau justru via darat harus ditambah kuotanya. Kalau menurut sampean seperti apa? Ya sekarang ini sih memang yang pertama masih darat ya, darat karena penduduk mayoritas Jawa Timur ini ya masih di darat ya, di Ada juga laut juga ya. Yang kedua memang di transportasi laut karena memang ada penduduk-penduduk yang kepulauan yang padat ya. Selain Madura mungkin ada Bawean, ada kepulauan di Sumeneb yang itu sampai Kangean, sampai mana lagi itu Pulau Raas, kan banyak itu ya. Itu perlu ada transportasi yang memudahkan masyarakat untuk mudik ke sana gitu kan. Itu juga banyak penduduknya. Nah, cuma nggak tahu nih kesiapan Pemprov Jatim terkait armadanya, terkait pelabuhannya itu. Kita lihat di sini kan fokusnya Bu Gubernur pelabuhan Jangkar ini kayaknya mau dimantapkan ini bahasanya, pemantapan dermaga pelabuhan Jangkar ini. Kita tunggu nanti bisa selesai nggak dalam waktu 3 bulan ini mungkin ya. 1 bulan kalau untuk mudik pastinya 1 bulan ya. Wah, ini agak ngebut ini nanti Pak Kadisub agak ngebut ini kemudian.
Terus ada lagi nih Pak Budi, apa yang keempat ya, mendorong peningkatan frekuensi dan kapasitas pelayanan Transjatim di koridor yang sudah ada. Sekarang ada 5 koridor ya. Masyarakat kalau belum tahu bisa searching nanti. Nah, ini kan nanti Bu Gubernur minta untuk segera memulai koridor 6 dengan rute Sidoarjo Mojokerto. Ini kayaknya lewat dalam ini nanti jalurnya. Itu akan Transjatim ini memang berkuat. Menarik ya, meskipun masih disubsidi, tapi minat masyarakat itu terus meningkat. Jumlah frekuensi okupansi penumpangnya kan terus meningkat ya tiap bulan. Catatan dari Kadisub kalau nggak salah kemarin ya. Tapi memang masih subsidi karena tiket yang dibebankan kepada masyarakat masih minim. Ya, kalau menurut Pak Riko, apa Transjatim ini perlu dikembangkan ke wilayah-wilayah pelosok? Selama ini kan di wilayah aglomerasi saja ya, Surabaya dan kota-kota penyangganya seperti Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, Bangkalan lah paling mentok. Gerbang Kertasusila. Kalau menurut Pak Riko gimana? Apa perlu dikembangkan di wilayah-wilayah mungkin Banyuwangi, Situbondo, terus ke Malang, mungkin ke barat lagi Ngawi, tapi Ngawi kan mungkin ada tol ya, nggak seberapa itu. Mungkin ke selatan, ke Blitar dan lain. Kalau menurut saya untuk keperluan arus lalu lintas ekonomi memang ini dibutuhkan ya. Ya bicara ekonomi ya, pengungkit ekonomi ya. Artinya ya ada barang yang dibawa dari angkutan itu untuk dibawa ke kota, dari desa ke kota, mungkin iya itu perlu. Tapi kalau kebutuhannya adalah memecah kepadatan lalu lintas, itu memang masih fokus di Gerbang Kertasusila dulu mungkin, karena disitulah kepadatan lalu lintas. Jadi yang diangkut tidak hanya ekonomi, tapi juga orang. Mereka yang rumahnya tinggal di Sidoarjo, di Gresik, bahkan sekarang di Pasuruan ya, terus kerjanya di Surabaya, itu perlu transportasi umum. Apapun jenis transportasinya, berapapun koridornya ya, kalau kita bisa sebut begitu ya, itu masih kurang. Nanti perlu akan namanya kereta api. Ya, mungkin kalau sudah pernah dirancang sama Pemprov, kalau nggak salah ada kereta listrik ya. LRT ya kan, syukur-syukur bisa kayak Jakarta, mungkin ada MRT juga, ada KRL. Ya itu untuk mengurai kemacetan sebenarnya ketika jumlah penduduk akan banyak. Kalau kita dengar Surabaya, Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara gitu kan, kalau yang disampaikan gitu kan, artinya di situ akan ada nanti Surabaya dan sekitarnya ini menjadi, atau Jawa Timur ini menjadi wilayah penyangga kota ini, enggak kota metropolitan yang dimana orang-orang banyak bekerja di Jawa Timur nanti. Jadi Jawa Timur bakal padat ya di kawasan Gerbang Kertasusila itu. Karena itu kan nanti akan connect pelabuhannya dengan Kalimantan Timur ya kan, sebagai bisa jadi wilayah penyangga ibu kota nanti. Iya. Nah itu transportasi umumnya harus kuat. Gitulah. Selain tadi beberapa empat program quick win tadi ya, itu kan juga ada yang lainnya, mungkin nanti kita perdalam lagi ya Mas Budi ya. Ada percepatan pembangunan rumah sakit Paru ya kalau nggak salah, rumah sakit itu Paru Jember sama pengoptimalan rumah sakit di Madura kalau nggak salah. Itu terus yang keenam ini yang menarik Pak. Kalau tadi yang kelima, yang keenam ini rumah sakit Paru sebenarnya menarik karena kasus TBC di Indonesia, mungkin di Jawa Timur kan juga cukup tinggi. Oh ya. Dengan banyaknya rumah sakit paru mungkin akan membantu masyarakat mendeteksi dini. Iya. Merawat bagi mereka yang terkena itu, perawatan itu mungkin sangat bagus juga antisipasi itu. Apalagi pemerintah pusat kan kalau nggak salah kemarin pernah akan ada program screening TBC, mungkin bisa jadi persiapan untuk itu ya. Kalau sekarang yang program apa? Screening kesehatan gratis. Ya, kesehatan gratis itu cek kesehatan gratis. Ya itu kan di puskesmas ya, di sekalian yang paru-parunya.
Ya, bagus ya, juga itu. ya, karena udara di kualitas udara Tingkat polusi di bumi ini mungkin kan sudah tingkatnya agak bahaya ya mungkin. Nah, ada yang keenam Mas Budi, program yang akan dipercepat ini kira-kira. Itu adalah penguatan kompetensi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, ini sudah canggih nih kayaknya. Pemprov Jatim sudah selangkah lebih maju daripada provinsi lainnya. Tapi saya masih penasaran nih seperti apa programnya. Apa ini AI-nya ini seperti apa ini kira-kira, ini kita yang masih penasaran. Karena ini akan digabung sama program Millennium Job Center yang selama ini 5 tahun ini saya kok masih kita belum tahu hasil yang maksimalnya ya gitu. Millennial Job Center itu kan selama ini kan outputnya itu masih kurang terasa lah. Kita belum mendengar misalkan Millennial Job Center ini bisa menghasilkan pengusaha atau bisa menyerap tenaga kerja lulusan SMK SMA. Faktanya kan lulusan SMK di Jatim kan masih yang tertinggi kan masih pengangguran ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Tingkat pengangguran dari SMK di Jawa Timur terbuka masih tinggi kan. Jadi anak-anak muda masih mungkin dengan adanya penggabungan AI ini nanti bisa ditekan. Iya, karena nanti arahnya akan memperkuat ekosistem ekonomi digital dan ekonomi kreatif bagi Gen Z dan UMKM katanya. Diciptakan usahawan-usahawan baru semoga dengan memanfaatkan AI. Semoga. Itu tadi ke-6, yang ke-7 perluasan pembiayaan UMKM melalui hibah dan modal Basnas ya. Lalu ke-8 ada pemantapan jalan-jalan di milik provinsi. Itu ada program sapu bersih lubang. Itu pemeliharaan rutin untuk antisipasi arus lalu lintas Lebaran. Bagus juga itu. Banyak jalan provinsi ya. Iya, banyak. Saya kemarin pulang ke Jombang terus terang. Lewat jalan provinsi. Iya, jalan provinsi kan sudah mulus apa masih beberapa berubah? masih bolong-bolong, ada yang ditambal itu kapur putih itu. Oh ya. Jadi kalau lewatin langsung itu. Iya, ceglong langsung. Iya. Naik motor bahaya itu. Yang tempo hari kan belum ditempel itu masih oleng gitu. Lewat situ lagi kemarin sudah nggak oleng tapi agak miring-miring dikit karena ditempel kapur. Kapur ya. Iya. Bukan aspal ya. Bukan aspal, masih ditempel kapur itu. Ya, ini tugas Dinas Bina Marga ini cepat-cepat ini karena ini Pak Bu Gubernur sudah menjalankan menginisiasikan program sapu bersih lubang. Tapi kok di Banyuwangi itu ada programnya kemarin itu pemantapan jalan, jadi ada pengaduan langsung ya. Iya, dulu saya ingat saya itu ada programnya 3 hari. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ya, langsung ditambal. Nah, ini laporan kemana? Banyak yang tanya nih, tetangga saya kemarin juga tanya, kalau mau lapor jalan berlubang kemana gitu kan? Ke kantor Dinas Bina Marga mungkin. Waduh, kesananya pakai bensin gitu. Akhirnya nggak lapor. Kadang nggak tahu kantornya ya kan. Mau sosmed juga nggak punya sosmed, ini orang-orang kan macam-macam gitu. Tapi mungkin harus dikawal, memang harus Iya, harus ada namanya, mungkin entah posko, entah itu nanti menggandeng pihak-pihak lain ya yang mungkin memiliki jangkauan dengan masyarakat, jangkauan dengan pemerintah ya kan. Ya nggak jauh-jauh dengan media juga bisa. Media misalnya buka hotline pengaduan gitu kan. Nah, kalau ini digandeng sama pemerintah provinsi, ini menarik. Masyarakat bisa laporan nih ke media, nanti disampaikan langsung ke dinas terkait. Ya semoga nanti bisa beres lah ini, karena sapu bersih lubang. Lalu ada yang terakhir ini ke-9 adalah pemantapan ekonomi kreatif dan pembangunan program desa berdaya dengan sinergi program desa wisata, desa devisa, klinik BUMDes dan ekotrend. Oh, ada 10 ternyata Pak Budi. 10 ya? Iya, bukan 9. Ke-10 itu ini program untuk antisipasi dari BMKG terkait menyambut musim kemarau. Nah, mungkin ini bagus juga nih Bu Gubernur. Berarti sekarang masih musim hujan, beliau sudah menyiapkan harus ada ngapain. Langkah antisipasi ya. Nah, di musim kemarau itu bisa kekeringan, bisa kekeringan kebakaran.
kebakaran, termasuk kesulitan air bersih ya kan. Itu mungkin ini di Jatim sendiri kan memang ketika beberapa musim kemarau yang lalu kan memang banyak kejadian, banyak musibah, kekeringan, terus kebakaran, bahkan kekeringan kritis mungkin itu kan terjadi di beberapa wilayah kan, sampai kesulitan air bersih. Mungkin mitigasi dimulai sekarang ini bagus juga dari Ibu Gubernur ini. Jadi mungkin pengalaman yang lalu dimitigasi, langsung diantisipasi untuk jangan sampai nanti musim kemarau tahun depan kejadian-kejadian kering kritis, kekurangan air bersih sampai masyarakat antri itu tidak terjadi. Ya mungkin kita lihat saja nanti. Termasuk mitigasi banjir ya mungkin. Ketika musim kemarau kita mungkin nggak ada air, begitu hujan datang nantinya karena banyak saluran yang tertutup banjir akhirnya. Ini yang dinotis sama Bu Gubernur. Ini mitigasi banjir di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang, serta pembangunan cek dam di Kali Tanggul, Jember ini kayaknya. Ini yang menjadi konsen ya gitu ya. Nah, dari semua 10 program Quick Win tadi itu, ini langsung nih sama fraksi PKB dikritik. Kemarin memang nggak hanya PKB, ada beberapa fraksi yang berbicara cukup kritis untuk menyikapi program Quick Win 100 hari Khofifah Emil. Kalau PKB kemarin kan sudah berbicara mengenai ini, yang banyak berbicara mungkin dari anggota DPRD Jatim Dapil Madura ya. Kemarin yang PKB itu Madura fraksi juga, PKB itu juga menyoroti angka kemiskinan yang tinggi. Terus dari PKS Harisandi Safari meminta agar Madura tidak dianaktirikan karena merasa selama ini fasilitas yang diterima dari Pulau Madura, warga Madura itu masih belum bagus, kurang maksimal dibanding wilayah-wilayah lain. Berharap agar dengan adanya program 100 hari kinerja ini anggota fraksi PKS itu bisa memberikan, Pemprov Jatim bisa memberikan daya dobrak yang maksimal untuk mensejahterakan warga Madura, terutama dalam pemerataan pembangunan, sehingga nanti angka kemiskinan itu bisa ditekan. Selama ini kan Madura dianggap kurang berhasil untuk sektor kemiskinan, masih belum bisa teratasi. Data dari BPS sendiri kan masih tinggi angka kemiskinan di Madura kalau nggak salah ya. Pada Maret 2024 Bangkalan saja 18% tingkat kemiskinannya, Sampang 20, Pamekasan 13, Sumeneb 17,78. Masih ini kan masih tinggi, 2 digit ya. Ini kontradiksi dengan keberhasilan Pemprov Jatim menurunkan angka kemiskinan hampir 4% kemarin. Hampir 4% kemarin. Dari 4% menjadi 0, iya. Nah, ini yang diminta agar para legislatif dari Dapil Madura agar mereka Pemprov menjadikan Madura ini tolak ukur dalam kesuksesan pembangunan. Selain dari Harisandi Safari dari fraksi PKS, kemarin ketua fraksi Nasdem Ascal juga berbicara mengenai 100 hari kinerja Khofifah Emil, meminta agar program yang direncanakan itu harus diterjemahkan dalam bentuk langkah konkret dan terukur supaya bisa segera mengatasi angka kemiskinan di wilayah Madura. Selama ini kan menilai Madura belum tertangani dengan baik angka kemiskinan, sehingga angka kemiskinan masih tinggi. Ya, seperti itu. Ya, ini saya lihat memang Ranasih ini sebagai sekarang tokoh muda dari Madura ya, ketua fraksi Nasdem ini memang sangat luar biasa. Beliau ini karena memang kebiasaannya mungkin
bicara yang konkret untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk konstituennya. Ini mungkin mengajak Bu Gubernur sama Pak Emil, kalau itu tadi sudah punya gambaran, sudah punya program, ini segera dilaksanakan, diwujudkan di daerah gitu ya kira-kira. Ini kan bentuk apa? Karena fraksi Nasdem juga salah satu pendukung ya, salah satu pendukung Khofifah Emil kemarin di Pilgub ya. Kalau mungkin tadi PKB mengkritisi mungkin wajar gitu kan ya. Atau nanti nggak tahu ini PDI juga belum bersuara, kalau Golkar juga belum bersuara ya kan, mana lagi Gerindra juga belum bersuara. Mungkin Demokrat yang sudah bersuara sebenarnya. Oh ya, Demokrat pasang badan untuk pemerintahan Khofifah Emil. Oh itu wajib karena ada Pak Emil sebagai wakil gubernur dan sekaligus ketua Demokrat Jatim. Nah itu nanti kita perdalam lagi lah. Tapi yang menarik saat pemaparan visi misi itu ada 34 anggota DPRD Jatim yang tidak hadir. Nah ini ini bagaimana sang gubernur dan wakil gubernur memaparkan visi misi legislatif, anggota dewan yang seharusnya mendengarkan tidak hadir. Ya nanti kita kita kupas lagi bagaimana dukungan, bagaimana nanti bagaimana partai-partai pendukung sikapnya itu ya, seperti apa dengan Khofifah Emil ini, lalu bagaimana yang tidak mendukung kemarin seperti PKB, lalu PDI. Itu apakah mereka akan mengkritisi, apakah menjadi oposisi, atau mereka akan bersatu padu membangun Jawa Timur bareng-bareng. Nanti kita secara bertahap akan kita diskusikan lagi Mas Buti, masih banyak waktu. Pemirsa, demikian bincang santai mengenai kinerja 100 hari Khofifah Emil, Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih. Ada 110 program kerja yang kita bedah tadi dan sudah disikapi oleh legislatif anggota DPRD Jawa Timur. Demikian.